Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu Yesus menyiapkan rumah bagi kami di rumah Bapa di surga. Dan bukan hanya itu, Dia ingin supaya kita berada di mana Dia berada. Terima kasih Tuhan atas pewahyuan akan beginikah nasib kami setelah kematian. Berada di rumah Bapa bersama Putra. Terima kasih Tuhan atas pewahyuan ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Seorang uskup Richard Barron mengatakan bahwa kenapa hidup kita tidak berubah? Karena pertanyaan yang harus ditanyakan pada kita setiap dari kita masing-masing. Kenapa kita tidak mudah berubah? Karena kita berfokus kepada diri kita sendiri yang dia sebut dengan ego drama. Drama hidupku. Drama diriku sendiri. Kita kurang melihat teodrama. Drama Allah. Kita kurang melihat apa yang Allah telah lakukan bagi kemanusiaan, bagi siapa saja, bagi gereja, tapi juga bagiku. Kita tidak berubah karena perspektif kita berfokus kepada diri kita masing-masing. Ya. Dan itu yang tidak bisa kita berubah. Kita melihat kekurangan, keterbatasan, kerapuhan, ketidakberdayaan sehingga tidak ada power dalam diri kita. Dan saya mengerti. Tidak ada daya juang, daya misionaris, daya kekuatan. Karena saya melihat kekurangan saya melihat keterbatasan saya melihat ketidakberdayaan saya. Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas kematian. Nah, apa yang sebetulnya dia bilang? Yang perlu kita lakukan adalah bukalah hati kita. Lihatlah, pandanglah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah karya Tuhan dalam perjanjian lama. Kisah bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel oleh Musa lewat padang gurun, lewat sungai lautan yang dibelah menjadi dua. Perjalanan di padang gurun, diberi makan, dan seterusnya. Bahkan dari Nebo sampai ke tanah terjanji, dia juga harus menyeberangkan laut. Jadi 2 kali sebetulnya Tuhan menyeberangkan bangsa Israel. Dan apalagi kalau kita lihat kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan. Ini karya Tuhan. Lihatlah karya Tuhan. Haec dies quam fecit Dominus. Hari ini Tuhan bertindak. Tuhan membuat. Nah, ketika mata kita terbuka terhadap karya Tuhan yang agung dan mulia, kita keluar dari perspektif ego kita. Bukan aku. Bukan aku. Tapi engkau lihat. Maka mari kita membuka hati saja. Dan lihatlah karya Tuhan yang agung. Dan karya Tuhan agung yang hari ini kita lihat dalam bacaan Injil. Ketika Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya demikian kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada bersama aku. Oh. Ini bagi saya kata-kata ini luar biasa, sangat luar biasa. Aku mempersiapkan rumah tempat bagimu di rumah Bapakku. Aku berada bersama Bapa. Aku ingin di mana aku berada, kau juga berada bersamaku. Coba kata-kata ini kita resapkan, kita enjoy, kita nikmati, kita rasakan kagum Tuhan. Yesus ingin aku berada di mana Yesus berada, di rumah Bapakku. Wow. Ini sungguh luar biasa.
Dan kamu gak usah gelisah. Kita itu gelisah karena kita tidak tahu nanti kita mati mau kemana. Itulah kegelisahan hati kita. Dan lebih sungguh lagi adalah bahwa kemauan Yesus ini bukan hanya nanti ketika kita mati. Tetapi justru di saat sekarang ini ketika kita masih hidup. Kita gak perlu gelisah. Hidup kita pasti dan diberi kepastian oleh kata-kata Yesus sendiri. Bukan kata-kata yang ecek-ecek, kaleng-kaleng, tapi sungguh-sungguh berbobot, berisi. Ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu berada bersama aku. Anda sedih, Anda susah, ketika Anda sakit, Anda tidak tahu apa yang terjadi, kemudian tidak. Inilah iman kita, inilah keyakinan kita. Terima kasih Yesus. Dan lebih lagi daripada itu, kemudian Thomas berkata, bagaimana kami sampai kepada Bapa? Yesus mengatakan, hanya lewat aku kalian sampai kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalan. Dia bukan menuju jalan, tapi dia sendiri ada jalan. Kebenaran. Yang sesungguhnya terjadi. Ya, kehidupan kita ini. Bagaimana Yesus menjadi pusat kehidupan kita, perjuangan, pergulatan kita, dan semua saja. Saudara, gitulah. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Untuk sampai kepada Bapa hanya lewat aku. Dan ini pertanyaan yang sangat fundamental bagi banyak orang. Kalau begitu bagaimana kalau orang yang tidak percaya pada Yesus? Mereka tetap diselamatkan. Tapi hanya kepada Bapa. Hanya kepada Bapa, Allah sebagai Bapa, hanya lewat Yesus. Mungkin mereka mengatakan Allah, nama-nama tertentu, tapi tidak sebagai Bapa. Ya, ini harus kita bedakan. Ya, jadi Yesuslah membawa saya kepada Bapa. Karena Yesus merupakan representasi, ya, misericordia vultus. Ya. Jadi belas kasihan Bapa itu ada dalam putra. Putra itu apa yang dilakukan putra itu bagi kita. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi dalam renungan ini saya mengajak Anda untuk merenungkan, menikmati, merasakan di dalam Bapa. Bahwa kita berada bersama Bapa, di dalam Bapa bersama putra, di hati Bapa. Aba ya Bapa, kata Yesus. Semoga Anda dan kita semua menikmati, merasakan anugerah yang tak terhingga. Wahyu yang tak terhingga. Dan ini bukan omong kosong. Tapi sungguh-sungguh kata-kata Yesus sendiri. Aku ingin kamu semua berada bersamaku. Di mana aku berada? Di rumah Bapakku. Wow, terima kasih Tuhan. Semoga kita semua merasakan dan menikmati kata-kata yang indah ini. Yang menghibur kita dan kita tidak takut. Kematian pun tidak takut. Dan Paulus mengatakan kalau aku mati, aku berjumpa dengan Bapa. Dan itu lebih menguntungkan daripada aku. Semoga Anda dan saya menghayati hidup ini. Menghidupi jalan ini. Menghidupi kebenaran ini di dalam Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,